Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin, dan pada video kali ini saya mau share ulang ya soal apa sih dasar-dasar saat melakukan iklan di Meta Ads atau di Meta. Ini untuk pemula ya. Jadi banyak sekali yang ingin belajar Meta Ads tapi mereka itu lupa dengan basicnya ya. Jadi pengen langsung aja hari ini setting, selanjutnya kemudian ngasilin. Nah, di sini saya akan coba perlihatkan atau sampaikan tentang bagaimana sih basicnya yang kemudian nanti akan berdampak teman-teman pemula ini saat melakukan iklan tuh bener gitu ya, bener, tidak asal bikin ya. Jadi kita akan coba dari mana sih mulainya ya. Yang pertama tentu dari Facebook. Nah ini saya akan coba selingin dulu. Ada banyak sekali DM yang masuk tentang spending limit di Instagram ya. Jadi spending limit Instagram ini nempel ke postingannya ya. Jadi satu video dengan video lain gitu ya, atau postingan satu dengan yang lain itu saat diiklankan itu kadang-kadang IG itu spending limitnya nempel di postingan. Nah, tapi spending limit itu di aplikasi IG tidak bisa di reset ya, dan biasanya bisa balik lagi, pulih lagi ya, tergantung IG-nya. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa si Meta itu ingin kita menggunakan Ads Manager atau Business Manager yang dibuka langsung lewat Facebook ya. Nah, itu tidak ada spending limit. Ya, itu teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan gimana cara menangani spending limit ya, pindah menggunakan Ads Manager atau Business Manager. Oke, caranya gimana? Ya ikutin nih tutorial ini, ikutin. Oke, ini kita balik lagi ke topik dasar-dasar untuk pemula beriklan di Meta supaya betul, dan ini juga nunjukin langkahnya ya, step by stepnya. Nah, pertama buka Facebook ya, lalu kemudian teman-teman silakan scroll, di sini ada namanya Ads Manager, bukan Ads Center ya. Kalau Ads Center itu ke Business Suite nantinya. Nah, Ads Manager ini langsung ke Ads Manager ya. Nah, teman-teman silakan klik Ads Manager ini, nanti akan masuk ke sini. Ya. Nah, buat teman-teman pemula ya, buat teman-teman pemula ini aku kasih tahu. Jadi buat teman-teman pemula biasanya saat dibuka Ads Manager masuk ke akun pribadi. Sorry. Lagi serak. Nah, masuk ke akun pribadi, bedanya apa sih akun pribadi? Nah, jadi di Meta itu ada akun personal, ada akun bisnis. Akun bisnis itu ya Business Manager namanya, akun personal ya Ads Manager. Nah, ditandainya gimana? Nih aku kasih contoh. Jadi cara lihatnya di sini. Ini kan ada panah nih. Nah, your akun ini Nurdin, akun Facebooknya. Nah, ini disebut akun personal ya. Lalu akun bisnis mana? Akun bisnis ini nih atasnya nih. Bisnis portofolio. Nah, ini akun bisnis semua. Jadi kita bisa bikin banyak akun bisnis ya. Tapi tergantung sih. Teman-teman tinggal bikin aja create a business portfolio. Kalau dibatasi, teman-teman bisa cara bikinnya adalah dari Instagram. Teman-teman Instagram ubah dari akun pribadi atau akun biasa menjadi akun bisnis. Nah, itu biasanya langsung jadi tuh. Saat buka Facebooknya, akun bisnisnya jadi. Nah, teman-teman, apakah iklannya harus menggunakan akun personal atau akun bisnis? Nah, saran saya gunakan akun bisnis ya. Jadi kalau akun personal biasanya kalau kena banned ya sudah, apalagi misalkan teman-teman lupa, nggak merhatiin bahwa itu harus diajukan tinjau, biasanya 2 bulan 3 bulan itu bisa permanen, sayang. Jadi nggak bisa ngiklan lagi. Nah, bikin di akun bisnis, kalau belum ada create a business portfolio. Nah gitu ya, sebut saja sudah ada. Saya akan kasih contoh dari salah satu akun BS Business Manager saya atau akun BM ya. Nah, misalkan saya pakai akun iklan ini. Nah, ini juga penting. Teman-teman pemula biasanya harus paham dulu. Jadi di akun di Meta itu saat iklan ada akun personal, ada akun bisnis. Kan tadi sudah disampaikan ya. Kemudian di akun bisnis itu kita bisa bikin akun iklan. Jadi setiap akun business manager ya, akun-akun ini tuh akan tersedia akun iklan. Nah, kayak ini. Saya akun business manajernya ini BM Pusat. Nah, ini akun iklannya ini. Ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6. Jadi gitu. Cara bikinnya gimana akun iklan? Di sini biasanya suka ada ya tulisan create akun iklan, karena saya sudah penuh, ada 6 ya, dikasih kuotanya 6 untuk 1 BM. Jadi saya nggak bisa lagi.
Nah, lalu buka akun iklannya, teman-teman. Nah, saya contoh misalnya conversion ID ini, saya akun iklannya. Nah, saat diklik akun iklan, maka kita akan masuk ke dashboard Ads Manager-nya. Nah, tampilannya kayak gini. Ya. Ini tampilan Ads Manager-nya. Jadi buat teman-teman yang iklan ya, meskipun pemula, mungkin bisa menggunakan boost post di Instagram, boost post di halaman Facebook. Itu bisa dilakukan dan memang itu terlihat simple. Tapi teman-teman semuanya kalau memang ingin optimal ya, lebih baik juga mempelajari Ads Manager. Bukan berarti harus fokus dulu dipromosikan postingan ya, tapi juga belajar di Ads Manager. Nah, ini tampilan Ads Manager-nya. Nah, kita akan mulai mencoba bagaimana sih cara iklannya di Ads Manager. Sambil kita edukasi bagian-bagian mana yang perlu diperhatikan oleh para pemula ya. Oke, kita sudah masuk di sini. Cara membuat iklan, tentu di sini ada create iklan ya. Nah, di sini teman-teman informasinya ya. Jadi di sini ada objektif iklan. Objektif iklan itu tujuan iklannya, goalsnya lah ya. Nah, di sini ada awareness, ada traffic, engagement, lead, app promotion, dan sales. Nah, buat teman-teman semuanya, awareness ini ya untuk branding ya, untuk mencari orang-orang ketertarikan itu gunain awareness ya, untuk membangun video views, kemudian jangkauan. Nah, itu pakai awareness. Nah, teman-teman itu ya. Jadi kalau punya tujuan itu pakai ini. Kedua ada traffic. Nah, traffic itu buat landing page view atau masuk ke website ya, atau mengklik link klik, kemudian Instagram profile gitu. Nah, gitu ya, untuk followers. Nah, itu bisa gunakan traffic ya, followers Instagram maksudnya. Instagram profile visit. Gunain traffic. Nah, kemudian yang ketiga ada engagement. Engagement ini untuk video views bisa, untuk menarik orang komen, share, like gitu ya. Kemudian juga untuk like halaman. Nah, itu gunakan engagement. Nah, kalau lead ini untuk data ya. Jadi instan, jadi ada form di Meta. Biasanya kan kita lihat ya, iklan yang ketika diklik itu kita ngisi form. Nah, itu lead. Jadi lead itu untuk menarik data ya. Untuk menarik data baik itu melalui inbox Meta atau Facebook atau Instagram atau WhatsApp. Lalu ini app promotion itu untuk menginstal aplikasi ya. Intinya sih untuk aplikasi ya. Nah, lalu kemudian ada sales. Nah, ini sales ini untuk penjualan ya. Biasanya teman-teman kan diarahin ke website, ngisi form gitu ya. Nah, itu bisa gunakan ini. Kemudian juga bisa untuk inbox Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp gitu ya. Itu bisa gunakan sales. Nah, yang teman-teman harus perhatikan itu. Jadi teman-teman goalsnya mana, pakai objektifnya. Nah, biasanya kalau saya kan konsentrasinya di penjualan. Jadi kita akan kasih contoh sales aja ya, di penjualan. Kita klik sales, lalu kemudian klik continue. Nah, setelah klik continue, kita akan masuk ke sini. Ke struktur iklan ya, atau struktur campaign ya. Nah, di struktur campaign sendiri ya, teman-teman semua perlu perhatikan strukturnya itu adalah campaign ya, set iklan, dan iklan. Kalau bahasa ininya tuh campaign, ad set, dan ad ya, ad. Oke, jadi itu ya, ada campaign, ada set iklan, ada iklan. Nah, iklan itu lebih konten ya artinya. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar ya, misalkan ada yang ngisi, Mas itu struktur campaignnya berapa atau formasinya berapa, 113 atau 123 1. Nah, itu yang disebut struktur itu ini ya, campaign, set iklan, dan iklan. Kalau misalkan ini struktur defaultnya itu 111 ya, jadi satu campaign, satu set iklan, satu iklan. Nah, kalau misalkan ada yang bilang formasinya 135, berarti satu campaign, 3 set iklan, masing-masing set iklan ada 5 iklan gitu. Nah, mudah-mudahan bisa dicerna ya bagian situ. Oke, kita lanjut ke sini, ada campaign name. Nah, buat pemula silahkan kasih nama. Ini biar memudahkan ya. Misalkan campaignnya apa? Nama campaign ya, tanggal dibuat. Nah, gini. Jadi saya biasanya pakai struktur ini. Jadi biar tahu gitu kapan sih waktu dulu buat campaign tuh hari tanggal berapa sih yang bagus. Nanti ritmenya ketahuan saat kita tiap bikin iklan. Oh, bagusnya di ini nih, hari ini gitu. Kenapa gitu. Nah, itu bisa dibaca. Lalu kemudian ke sini kita ke bawah, langsung aja di bagian budget ya.
Nah, di bagian budget ini atau di anggaran ini kita bisa memilih menyimpan anggaran di campaign atau di set iklan. Ya. Di campaign atau di set iklan. Kalau dulu ada istilah ABO, CBO ya, ada CBO itu ya menyimpan anggaran di campaign budget optimization. Ada juga di ABO, Adset budget optimization. Nah, bedanya apa? Saat menyimpan di campaign ya uangnya, maka si Meta yang akan memilih ketika set iklannya lebih dari satu, mana yang performnya lebih bagus. Dia akan mengarahkan prioritas ke set iklan tersebut. Jadi yang ngatur Metanya. Tapi kalau di adset ya masing-masing set iklan itu ada budgetnya gitu ya. Jadi udah di porsi masing-masing gitu. Kayak gitu bedanya. Nah, biasanya kita menggunakan campaign budget. Jadi biar optimal aja. Tapi tergantung masing-masing kebutuhan sih ya. Tapi untuk awalan pemula gunain aja campaign budget. Lalu di sini daily budgetnya teman-teman silakan pilih sesuai dengan anggaran ya. Minimal ya 100.000 atau mungkin 50.000 juga bisa dicoba ya. Lalu kemudian ke sini selesai, teman-teman klik next ya. Klik next atau langsung klik set iklan. Karena nanti ketika diklik next juga nanti masuk ke set iklan. Nah, kita klik next ya. Setelah campaign tadi bagian campaign itu ya, lalu kita akan masuk ke set iklan namanya. Nah, untuk set iklan ini biasanya teman-teman banyak sekali yang ada yang menggunakan istilah interest. Apa sih interest gitu ya? Nah, interest itu adalah kata kunci yang disimpan di set iklan. Jadi misalkan mau target orang yang menyukai minyak, berarti di set iklannya minyak. Nanti di targetingnya minyak, interestnya minyak gitu. Nah, untuk set name ini teman-teman kalau satu boleh dikasih tahu misal kode kalau teman-teman pakai interest, nama interestnya apa gitu ya. Nama interestnya apa atau kata kuncinya ya. Kata kuncinya apa? Masukin di sini. Biar tahu oh kata kunci ini bagus ternyata ya hasilnya gitu ya. Kalau misalkan nggak dikasih tahu kan bingung nanti apalagi kalau set iklannya lebih dari satu. Oke, kemudian ke sini konversi lokasinya website ya. Saya biasanya menggunakan website, tapi teman-teman di sini ada pilihan sih banyak ya. Ada message destination itu nantinya di WhatsApp. Tapi karena saya mah lebih cenderung ke website, jadi akan kasih contoh di website ya. Jadi di website itu teman-teman bisa pasang pixel itu sebagai trigger atau tempat bank datanya lalu lintas traffic ya. Jadi di situ tercatat siapa saja yang beli, maksudnya itu bukan catat namanya ya, maksudnya itu orang-orangnya ya, targetingnya itu masuk di situ. Jadi di website itu bisa dipasang namanya pixel. Nah, dan untuk objective sales juga harus memasukkan pixel di settingan set iklannya. Oke, itu website. Lalu kemudian di sini pilih maximize number of conversion atau memaksimalkan penjualan ya atau konversi. Nah, di sini di bagian data asset ini adalah ininya apa? Pixelnya ya, teman-teman. Jadi pixel tadi itu yang men-tracking. Jadi disimpan di website. Misalkan di website ada yang dia buka halaman, ada yang menambahkan keranjang, ada yang melakukan pembayaran. Nah, itu terbaca tuh di pixel gitu ya. Nah, ini conversion eventnya ini nih. Jadi istilahnya kalau funnel tuh funnel gitu ya. Nah, ada yang add to chat, ada yang add payment info, ada yang donate, purchase, dan lain-lain ya. Nah, ini disesuaikan dengan di mana teman-teman posisikan pixel akhirnya, panel akhirnya. Misalkan gini, ini punya website ya. Di website kan pertama masuk website berarti view konten ya. Kemudian setelah view konten kan diklik produknya tuh. Misalkan setelah itu add to cart gitu ya, menambahkan melihat produk lalu kemudian menambahkan ke keranjang, misalkan lanjut ke form initial checkout, misalkan submit form, misalkan purchase atau add payment info gitu ya, misalkan setelah pembayaran purchase. Nah, berarti si website itu ketika iklan gunain panel yang mana tuh menargetnya. Kalau menarget orang yang misalkan add to cart berarti nanti si Meta akan cenderung mencari orang-orang yang terbiasa meng-add to cart. Kalau misalkan memasangnya panel terakhir purchase berarti si Meta akan cenderung mencarikan orang-orang yang senang purchase gitu ya. Nah, bagian sininya mudah-mudahan dimengerti ya. Oke, pelan-pelan. Nah, ini conversion eventnya pilih ya, silahkan. Lalu kemudian kita scroll ke bawah. Ada di sini namanya dynamic creative.
Nah, teman-teman, dynamic creative ini si Meta akan mencarikan komposisi yang paling ideal untuk iklan. Misalnya teman-teman kan si konten ini nggak boleh satu, teman-teman. Konten ini minimal ya 5 ya, atau 3 lah, sebutlah 3. Nah, dari 3 ini kan caption sama kontennya kan beda. Nah, dengan dynamic creative nanti si Meta akan memformulasikan caption mana, call to action yang mana, konten yang mana, headline yang mana yang paling cocok dan paling perform gitu. Nah, teman-teman bisa aktifkan ini dynamic creative ini ya. Lalu ke bawah ini budget dan schedule, silahkan tentukan sesuai dengan jadwalnya. Mau hari ini, mau besok ya. Jam berapa ditentukan. Yang pasti ini pilih yang yang Jakarta ya kalau kita di Indonesia ya. Nah, selanjutnya ke bawah di bagian audience. Nah, ini kita akan membicarakan usia berapa ya, interestnya apa, kemudian di mana. Nah, itu ada di audience. Nah, kita di sini karena tidak disumputkan ya, disembunyiin nih. Jadi klik aja show more controls. Nah, ini lokasinya silahkan tentuin, mau itu kota ya, mau itu pulau, mau itu nasional, teman-teman bisa tentuin gitu. Lalu ini minimum usianya itu di Indonesia mah minimum itu berapa ya, 18 apa 21? Oh 21. Di Indonesia 21 ya, kalau dulu kan masih bisa 18. Sekarang 21. Nah, kemudian kesininya teman-teman ya kalau saya sih nggak pernah diatur ya. All language, bahasa itu ya semua bahasa gitu ya. Karena kan di Meta itu ada orang yang menggunakan bahasa Inggris, si Facebooknya tuh ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bahkan ada yang menggunakan Jawa ya. Jadi bahasanya semua aja. Lalu kemudian di sini suggest audience atau saran audience, diklik aja nih show setting. Nah, ini untuk mengatur batasnya. Misalkan gini, usia batas maksimalnya berapa, dari 21 sampai berapa, teman-teman bisa atur. Gendernya mau laki-laki perempuan atau duanya bisa. Nah, detail demographic ya atau target. Nah, ini yang disebut dengan interest atau kata kunci ya. Jadi teman-teman tadi kan ngejudulinnya interest dan kata kunci. Nah, di sini misalkan suka dengan air. Nah, di sini muncul air, ini udara ya ini mah. Nah, misalkan sebut aja ini nih interest. Nah, di sini juga ya ada tulisan interest, ada employers, ada behaviors, ada job title. Nah, teman-teman pilihnya yang interest ya, jangan yang lain, interest aja. Oh, misalkan gula lah, sugar. Nah, misalkan kata kuncinya sugar. Misalkan mau menarget orang yang suka dengan gula ya, gula baik minuman, makanan itu yang penting manis. Nah, teman-teman masukkan saja di sini ya. Berapa sih, bisa nggak masukin lebih banyak? Ya silahkan, yang penting selama itu teman-teman merasa yakin memang sesuai ya lakuin gitu ya. Kalau saya biasanya satu ya biasanya. Lalu kemudian ke bawah. Nah, kita masuk ke bagian placement. Kita atur placementnya nih. Nah, di bagian placement itu penempatan maksudnya. Nih mau nempatin di beranda, mau di story, mau di videonya di in-stream ya. Nah, ini teman-teman silahkan bagian placement di edit placement control. Sorry. Yang ini show more setting kok, edit placement control. Nah, di bagian placement teman-teman klik ya. Nah, ini ada device and operating system atau jenis device, mau itu Windows, mau iPhone ya, di sini ada Android atau iPhone, kemudian desktop. Nah, ini bisa teman pilih. Misalkan saya mau di yang pemilik Android aja, nah ini bisa dipilih ya di sini. Mana nih, nggak muncul loading. Oke, lalu kemudian di sininya ada platform. Platformnya mau semuanya gitu ya atau dipilih ya. Platform di sini tuh kita coba edit. Nah, ini di Facebook, Audience Network, Threads, Messenger, Instagram ya. Mau pilih spesifik silahkan ya. Mau semuanya juga silahkan gitu. Tinggal dipilih aja ya. Kalau mau di Instagram aja berarti yang dicentang Instagram aja. Oke. Selanjutnya kita next ya, kita masuk ke iklan. Nah, di bagian iklan ini menunjukkan konten teman-teman ya.
Nah, di bagian konten ini juga teman-teman sediain jangan satu ya. Saran saya minimal ya 3 lah, mungkin cukup ya. Saya biasanya 5 ke atas. Ya. Nah, di sini kasih namanya itu adalah ya nama kontennya. Jadi maksudnya untuk kita tahu konten yang mana sih yang paling perform gitu ya. Misalkan teman-teman jualannya jualan kerupuk misalnya. Konten yang pertama misalkan orang makan kerupuk, konten yang kedua misalkan unboxing kerupuk, yang ketiga konten ketiganya misalkan lagi suara kerupuk gitu ya. Nah, ini intinya sih beda angle, beda nama gitu. Nah, teman-teman sini ad review-nya diaktifin biar bisa ngelihat ya. Oke, selanjutnya di sini identify. Ini adalah identitasnya, halamannya yang mau pakai yang mana, silahkan pilih. Instagram yang mana juga pilih, thread-nya yang mana pilih. Itu tinggal pilih. Nah, di bagian ad setup ini silahkan. Di sini ada pemilihannya, ada 3. Pertama, membuat iklan, jadi langsung upload di hari ini langsung ya, atau menggunakan postingan ya, gitu. Tapi kita pilihnya yang create ad. Ya, ini untuk awalan create ad aja. Nah, ini pilihnya manual upload. Nah, kemudian ini fleksibel. Nah, kemudian di bagian sini multi advertiser ads ini saran saya jangan dicentang. Saran saya. Kenapa? Sepengalaman saya itu ini enggak terlalu bagus ya. Apalagi teman-teman akan disandingkan iklannya dengan iklan-iklan sejenis. Intinya gitulah. Multi advertiser ads jadi nanti disandingin tuh dengan iklan-iklan lagi yang sejenis. Jadi itu buat saya sih disturb banget ya, mengganggu banget gitu. Oke, kita masuk ke ad kreatif. Nah, di ad kreatif ini silahkan masukkan media gambar atau video ya, tinggal upload. Lalu ini adalah teksnya ya, mau apa sih captionnya. Lalu ini headline-nya ya. Ini ada 5 ya. Jadi ini ada 5. Jadi ada 5 pilihan. Jadi teman-teman harus pikirkan 5 ya, karena kan kita mau mencari kombinasi terbaik. Jadi teks yang pertama misalkan captionnya apa, caption yang kedua apa. Ketika nambah caption ini aja pilih add text option lain. Jadi sampai 5 ya. Lalu kemudian ini masukkan URL-nya ya. Kemudian di sininya teman-teman boleh mengaktifkan Advantage Creative Optimization. Jadi ini untuk memaksimalkan lah, intinya kreatif yang diupload itu akan dimaksimalkan. Ininya diaktifin aja ya. Lalu di sininya call to action-nya. Nah, call to action-nya di sini teman-teman silahkan sesuaikan ya. Mau buy now, mau apa, learn more gitu ya. Silahkan. Lalu kemudian di sininya browser add-on-nya ini adalah teman-teman adalah penambahan ini ya. Jadi ketika dibuka iklan web, masuk ke web itu suka muncul tombol WhatsApp-nya ya. Muncul itu bawaan dari metanya ya. Nah, saran saya sih itu terserah ya teman-teman mau pakai mau enggak. Saya biasanya enggak. Makanya saya pakainya non. Jadi enggak pakai WhatsApp atau Instagram. Saya pakai non gitu. Tapi Meta menyarahkan pakai WhatsApp gitu ya. Soalnya gini, kalau misalkan kita sales konversi pakai pixel terus ada WhatsApp ya buat apa gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman menggunakan form. Saran saya mending ya, saya biasanya nggak pakai gitu. Tapi teman-teman kalau mau pakai silahkan. Nah, kemudian selanjutnya ke sini ya, trackingnya diklik website event. Nanti akan muncul pixelnya ini. Pixelnya dipilih sesuai dengan pixel yang tertanam. Oke, itu teman-teman. Selanjutnya teman-teman tinggal publish ya. Setelah terpublish teman-teman tinggal menunggu di review dulu sama si Meta. Nanti kalau lolos maka akan langsung dijadwalkan maka nanti akan aktif ya. Gitu teman-teman. Jadi itu ya step by step dan juga dasar-dasar iklan Meta untuk pemula. Dan saya yakin ketika teman-teman menjalankan ini, khususnya untuk pemula bisa menjalankan iklan. Kalaupun untuk hasil dan lain-lain itu tergantung dari bagaimana teman-teman mempelajari metanya sendiri, insight sendiri, lalu kemudian konten yang pasti ya. Kontennya yang memang betul-betul dia convert, lalu kemudian produknya juga memang dibutuhin. Nah, itu yang penting. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Boleh juga join di YouTube saya untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.